teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-186. Mobil hitam yang mewah melaju perlahan menjauh dari gedung yang dijaga ketat oleh para pengawal handal yang terlatih, baik secara resmi maupun yang tidak resmi. Mereka semuanya berada di bawah komando Rafael dan Azam, yang dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan bijaksana. Di dalam mobil tersebut, Gio duduk dengan tegang di kursi penumpang. Ia menatap ke arah laki-laki yang ditugaskan oleh Rafael untuk membantunya dalam misi mencari dalang di balik penculikan Kanza. Laki-laki itu bernama Roy, dan ia dikenal sebagai salah satu petarung terbaik di markas tersebut. Gio berdehem, mencoba meraih perhatian Roy. Seolah paham rasa penasaran remaja itu, Roy pun berkata, "Panggil Pang Roy saja," katanya sambil menyetir dengan suara sedikit serak, meski bicaranya terdengar biasa tak terlalu dingin, namun wajahnya benar-benar tidak ramah. Gio mengangguk. "Baik, Bang Roy, aku Gio," ucap Gio memperkenalkan dirinya. Roy hanya mengangguk singkat, tampak tak berniat untuk berbicara lagi. Melihat ini, Gio pun menyibukkan diri dengan ponselnya. Ia melacak keberadaan Amel, meski tak menyimpan kontaknya, namun gadis itu hampir setiap hari mengirim pesan padanya. Dalam beberapa menit, Gio sudah mendapatkan lokasi Amel. Saat ini, gadis itu tengah berada di sebuah apartemen mewah, yang entah milik siapa, akan ia lihat nanti. "Bang, kita ke alamat ini, ya," ucap Gio, menunjukkan ponselnya. Roy mengangguk, tanpa peringatan, kecepatan mobil yang mereka kendarai meningkat 2 kali lipat. Gio terkejut hingga hampir menjerit. Bagaimana tidak? Sejak kecil ia hidup dalam kemiskinan dan belum pernah merasakan naik mobil secepat dan semewah ini. Bahkan, dalam kecepatan sedang, ia sudah merasa cukup kencang. Namun, kali ini mereka benar-benar ngebut. Tak lama, mereka tiba di tempat tujuan. Gio dan Roy segera naik ke gedung bertingkat itu. Dengan ponselnya, Gio mengetahui bahwa Amal berada di kamar ke-205. Gedung ini merupakan apartemen yang cukup mewah, sehingga menunjukkan bahwa pemiliknya bukan orang sembarangan. Gio mengepalkan tangan, dan rahangnya mengeras saat ia dan Roy mendekati kamar tersebut. Tiba di depan pintu kamar, Roy mengangguk pada Gio sebelum mereka mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan Gio menatap Amel yang terkejut melihat mereka berdua. Ekspresi wajah Amal berubah menjadi campuran kebingungan dan ketakutan, namun Gio berusaha menenangkan dirinya. Di dalam hatinya, ia bersumpah akan memberikan pelajaran tak terlupakan pada Amal yang sudah berani mengganggu gadisnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Tidak. Kenapa kamu bisa tahu aku ada di sini?" Amal terlihat waspada, tangannya bersiap hendak menutup pintu. Namun, kaki Roy lebih cepat dari tarikan nafasnya, menghalangi dan menggagalkan niat itu. Amel mulai merasa ada bahaya. Dia tahu kedatangan Gio dan orang asing itu bukanlah dengan niat baik. "Om, tolongin. Om." Amel menjerit keras, ia mulai ketakutan ketika Roy dan Gio mendekat. Wajah mereka menunjukkan ekspresi dingin dan tak bergeming, membuat hati Amel semakin berdebar kencang. "Ikut aku baik-baik, jika kamu berontak, terpaksa pakai kekerasan," ucap Gio dengan nada mengancam. Amel merasa tubuhnya lemas, namun ia tetap mencoba untuk melawan dan melarikan diri dari cengkraman mereka. Seorang laki-laki yang tampak jauh lebih tua dari Roy, keluar dari kamar melihat ada orang asing masuk ke dalam apartemennya. Ia mengerutkan kening. "Siapa kalian? Begitu berani masuk wilayahku tanpa izin?" Gio hendak menjawab, namun Roy lebih dulu melemparkan sebuah kartu nama. Entah apa yang tertulis di sana. Setelah melihat kartu itu, laki-laki yang tadi angkuh dan berkuasa itu langsung memucat. Ia mundur sambil menelan ludah. "Aku hanya membayarnya. Apapun yang dia lakukan, tidak ada hubungannya denganku," ucap laki-laki itu, kemudian berbalik dan masuk ke dalam kamarnya. "Om, tolongin Amel, Om." Amel janji akan menuruti apapun yang Om mau. Amel mohon. Namun, upaya Amel sia-sia. Roy dan Gio berhasil menangkapnya dan menariknya keluar dari apartemen itu, meski ia menangis dan berteriak meminta pertolongan. Tak ada yang datang menolong, seakan semua orang tak mendengar jeritan hati Amel yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Amel dibawa ke markas di mana 2 orang sebelumnya telah ditangkap. Gadis itu diseret masuk ke dalam sebuah ruangan sempit yang penuh debu. Amel terbatuk ketika Roy mendorongnya hingga terjerambah ke dalam. "Bang, terima kasih atas bantuannya hari ini. Sisanya aku akan menanganinya sendiri." Gio memberikan senyum persahabatan. Roy hanya membalas dengan anggukan, lalu keluar dari sana membiarkan Gio memberikan pelajaran pada tawanannya. Tiba-tiba, ruangan menjadi hening, hanya sesekali ringisan dan suara batuk-batuk Amal yang terdengar. "Berani sekali kamu berniat mencelakainya." Mata Gio menyeramkan, bak pisau tajam yang menghunus tepat di leher Amel, sehingga gadis itu mendongak ketakutan ketika rahangnya dicengkram erat oleh Gio. Amel meronta, dan seketika ia terhempas membentur dinding, beradu tatap dengan Gio yang memandangnya dengan ekspresi jijik. "Maafkan, aku..." Gadis itu memohon, melipat telapak tangannya tepat di dada. Gio menarik rambutnya, lagi-lagi Amel harus mendongak dan menatap mata kejam itu penuh ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dia betul-betul tidak menyangka kalau Gio bisa sesadis ini padanya. Selama ini, dia selalu bersikap angkuh, karena yakin Gio tidak akan membalasnya, apalagi dengan cara seperti ini, sungguh, tidak pernah ya. Bayangkan. "Aku tahu salah, aku sudah tahu salah, maafkan aku. Gio, maafkan aku," pinta Amel.
Kini dia berlutut, matanya basah dan bergetar, berharap laki-laki itu akan mengasihaninya. Tetapi Gio semakin menguatkan cengkraman di rambutnya. Saat kamu punya pikiran buruk, pernahkah kamu menyadari kesalahan ini? Jika hari ini berjalan sesuai rencanamu, apa kamu akan menyesalinya? Kamu adalah perempuan terhina yang pernah aku temui. Tidak masalah menjual diri sendiri, kenapa kamu malah ingin merusak kesucian orang lain? Hari ini, kamu akan melihat bagaimana seorang berandalan ini ketika marah. Sebelumnya, aku sudah memperingatmu, jauhi Hansa, tetapi sepertinya, kamu memang ingin menantangku. Amal memejamkan matanya, kulit kepalanya terasa mengelupas, ia yakin rambutnya pasti banyak yang tercabut. Gio, aku mohon, tolong berbelas kasihlah. Gadis yang jahat dan tak punya hati sepertimu, meminta belas kasih orang lain, apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Gio mendorong kepalanya dengan kuat hingga ia terjengkang ke belakang. Amal berteriak dengan gila. Itu karena kamu terus saja mengabaikan aku. Kamu jelas-jelas tahu, dari dulu, aku sudah menyukaimu, tetapi kamu memandangku sebelah mata, hanya karena pekerjaan ibuku yang menjadi wanita penghibur. Amel, dengan kedua kaki berlutut menghampiri Gio lagi, memegang kakinya dan kembali berkata, jika kamu mengulurkan tangan waktu itu, aku tidak mungkin terjerumus dalam kehinaan yang sama seperti ibuku, kamu sendiri tahu kalau aku sangat membenci pekerjaan ini. Brooke! Gio menendang keras Amel hingga ia jatuh tersungkur, wajahnya terbentur lantai dan darah mengalir di sela-sela giginya. Rasa sakit itu, membuatnya menangis meraung bak orang kesurupan. Gio meraih dagunya, mencengkram dengan sangat kuat, hingga menghentikan tangis itu. Baik atau buruknya jalan hidupmu, tidak ada sangkut pautnya denganku, menjual diri, adalah pilihanmu, kenapa menyalahkan orang lain, sialan. Gio berteriak bersamaan dengan satu tamparan keras di pipi Amel, gadis itu tersungkur dan darah segar menyembur dari mulutnya. Amel tergeletak di lantai, lemah tak berdaya. Jangankan untuk memohon, membuka matanya saja, ia tak punya kekuatan. Saat di hotel, tidak terhitung lagi berapa kalinya ia dan si tua bangka itu melakukan hubungan intim, energinya telah terkuras habis setelah lanjut bercinta di apartemen mewah milik lelaki yang juga menyewanya beberapa jam lalu, dan sekarang, siksaan dari Gio membuatnya langsung sekarat seketika. Untuk sebuah permulaan, kamu cukup kejam. Tiba-tiba terdengar suara berat, namun, hanya langkah kaki yang baru terdengar sementara orangnya belum terlihat. Meski demikian, Gio sudah mengetahui siapa pemilik suara tersebut. Mendengar suara berat yang menggema, Gio merasa jantungnya berdegup kencang. Dia segera menoleh, mencari sumber suara itu. Langkah kaki yang terdengar semakin mendekat, namun sosoknya masih belum terlihat. Meski demikian, Gio sudah tahu siapa pemilik suara tersebut. Akhirnya, Rafael muncul dari balik sudut ruangan, berjalan dengan langkah mantap dan percaya diri. Tubuhnya tegap dan wajahnya penuh wibawa. Gio tak bisa menahan rasa kagumnya terhadap pria ini. Selama ini, dia selalu merasa bangga dengan dirinya sendiri, namun setelah melihat sosok Rafael, Gio merasa dirinya tak lebih dari sebutir debu di hadapan pria itu. Rafael benar-benar sosok yang sangat mengintimidasi. Rafael berdiri di depan Gio dengan pandangan tajam yang membuat Gio merasa semakin tertekan. Gio merasakan tekanan yang luar biasa dari sosok pria ini, yang membuatnya merasa seolah-olah terjepit di antara tebing yang curam. Bukannya dia temanmu. Ternyata kamu memang sangat kejam. Ujar Rafael dengan suara berat yang membuat Gio semakin terperanjat. Rafael terus menatap Gio dengan tatapan yang begitu tajam, seolah menembus jantung Gio yang semakin berdebar kencang. Gio berusaha menguatkan diri, berusaha menyembunyikan rasa kalut yang mendera hatinya. Namun, di hadapan sosok Rafael yang begitu mengintimidasi, Gio merasa sangat sulit untuk menahan rasa gentar dan kekagumannya terhadap pria ini. Mulai hari ini, kamu bisa memanggil Om sama seperti Essie. Tidak perlu sungkan, karyamu cukup memuaskan. Rafael menyeringai, menatap Amel yang tergeletak tak sadarkan diri. Gio menelan ludah, senyuman Rafael tak ubah seperti seorang psikopat yang bersemangat melihat darah, sudah tepat keputusannya dalam mengambil langkah ini, mendapat kepercayaan Rafael adalah misi utamanya sekarang, sedangkan, Hansa, dari awal sudah dalam genggamannya. Pulanglah. Orang tuamu sudah menunggu, sopir akan mengantar, kamu boleh libur selama 2 hari. Rafael berkata dengan posisi kedua tangan dalam saku, berbicara pada Gio, namun matanya menatap Amel. Tidak bisa. Lagi-lagi ada suara yang terdengar, namun orangnya masih belum muncul. Gio, di bawah pimpinanku, Dedi tidak berhak membuat keputusan untuknya. Azam berdiri di depan pintu, bak pinang dibelah 2, gayanya terlihat persis sama seperti Rafael. Gio yang menjadi penonton, kini hanya bisa diam dan melihat, perdebatan ayah dan anak itu terlalu seru untuk dilewatkan. Begitukah? Lalu, sebagai seorang bawahan, bukankah kamu juga harus menurut perkataan Dedi sebagai orang yang memimpinmu? Rafael tampak tenang, keputusannya tidak bisa diubah begitu saja. Azam berdiri menghadap Rafael, sepatu hitamnya yang mengkilap tak sengaja menginjak telapak tangan Amel. Ia mencoba menyampaikan keluhan dengan nada suara yang rendah dan wajah memelas. Dad, kenapa bicara soal kekuasaan pada anak sendiri? Padahal aku sangat bersemangat dalam mendidik calon menantu Dedi, bukankah Dedi sudah setuju akan hal itu? Rafael, yang terkenal keras kepala dan tidak bisa dibujuk, berdiri dengan tangan terlipat di dada dan ekspresi serius. Ia seolah-olah tak terpengaruh oleh keluhan putranya. Namun, sebelum ia sempat mengeluarkan kata-kata berikutnya, ponselnya berbunyi. Wajah dinginnya seketika melembut, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Azam, yang sudah mengenal dadinya dengan baik, bisa menebak siapa yang menelpon tanpa perlu bertanya. Tak ada orang lain yang bisa membuat sang ayah menunjukkan ekspresi seperti itu selain uminya.
Rafael mengangkat ponselnya dan menjawab dengan suara yang lembut, jauh berbeda dari nada bicaranya saat berbicara dengan Azam. Halo, sayang, ada apa? Azam hanya bisa menghela napas dan menatap Rafael dengan campuran rasa mengejek dan juga bangga. Setidaknya, dadinya yang kasar itu selalu memperlakukan surganya dengan baik. Iya, sayang, ini mau pulang. Kamu mau apa? Nanti abang belikan. Begitu lembutnya suara Rafael, hingga Azam sampai bergidik geli, sedangkan Gio yang sedari tadi dia memerhatikan mengangguk-angguk seolah telah mempelajari sesuatu. Martabak? Oke, baik, ya sayang, tidak lama, kok. Sambil berbicara, Rafael memberikan kode pada Gio agar mengikutinya keluar, sedangkan Azam hanya bisa pasrah tak rela, padahal dia ingin meminta Gio melakukan tugas penting, tetapi sebagai bawahan dia harus mematuhi perintah pemimpinnya. Bab ke-187. Gio pulang menuju rumah orang tuanya setelah beberapa hari terus sibuk. Ketika sampai di depan pintu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Biasanya, suara tawa dan percakapan terdengar jelas dari dalam rumah, namun hari ini, sunyi senyap. Dahi Gio berkerut, kegelisahan mulai merayapi hatinya. Ia mencoba membuka pintu, namun ternyata terkunci. Gio mengetuk pintu beberapa kali sambil memanggil keluarganya, namun tak ada sahutan sedikit pun. Ibu, ayah. Ya, buka pintunya dek, abang pulang. Teriak Gio semakin keras. Setelah beberapa menit menunggu, tak ada tanda-tanda pintu akan terbuka. Gio mulai merasa cemas. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi ayahnya. Panggilan itu terus berdering, namun tak ada jawaban. Keringat dingin mulai bercucuran di kening Gio, ia merasa panik, apakah terjadi sesuatu pada keluarganya? Ia mencoba sekali lagi menghubungi ayahnya, namun tetap tidak ada jawaban. Di tengah kepanikan yang melanda, tiba-tiba ponsel Gio berdering. Gio berpikir itu ayahnya yang menelpon, namun ternyata itu adalah Hansa. Suasana hati Gio seketika berubah, merasa sedikit lega mendengar suara gadis itu. Gio, kamu di mana? Terdengar suara lembut Hansa di ujung telepon. Di rumah, kamu baik-baik saja. Maaf, aku belum bisa menjengukmu, kamu ada sesuatu yang dibutuhkan. Gio memijit pelipisnya, sembari mengintip dari kaca jendela yang rusak ke dalam rumahnya. Namun di dalam sana, gelap dan sunyi. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Kamu bisa ke sini, dulu, enggak. Aku kirimkan alamatnya, cepat, ya. Pinta Hansa dengan suara yang terdengar cemas. Gio segera mengiyakan permintaan Hansa dan mempersiapkan diri untuk segera berangkat. Hatinya berdebar-debar, tidak tahu apa yang sedang terjadi pada gadis itu. Ketakutan dan kekhawatiran bercampur menjadi satu di dalam pikiran Gio. Apakah ini berhubungan dengan kepanikan yang sedang melanda dirinya? Apakah Hansa dalam bahaya lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergulir di benak Gio, membuatnya semakin terburu-buru untuk segera menyusul Hansa. Di ruang pemeriksaan rumah sakit, Nara tampak sibuk memeriksa seorang pasien. Suasana hari ini cukup ramai, dan istri Azam itu tampak sedikit pucat. Namun, semangatnya masih terpancar dari matanya saat melayani para pasien yang datang. Saat tengah fokus memeriksa, tiba-tiba Nara merasa ada yang berbeda pada dirinya. Perasaannya terasa aneh, dan pandangannya mulai kabur. Dengan sigap, ia mengangkat tangan untuk meraih Dena, perawat yang berdiri di sampingnya. Namun, sebelum jari-jarinya sempat menyentuh tangan Dena, tubuh Nara melemas dan pandangannya menjadi gelap. Nara terjatuh tak berdaya, membuat seluruh ruangan langsung hening. Dena yang kaget langsung berteriak meminta bantuan dari rekan-rekan perawat lainnya. Pasien yang sedang diperiksa Nara pun langsung membantu menopang tubuh Nara yang tiba-tiba ambruk. Semua orang di ruangan itu berusaha memberikan pertolongan pertama pada Nara yang tergeletak lemas di lantai. Mereka tidak menyangka bahwa dokter yang selama ini dengan sabar dan penuh semangat melayani pasien-pasien, kini justru menjadi pasien yang membutuhkan pertolongan. Kabar yang Azam terima tentang keadaan Nara membuat hatinya berdegup kencang. Di tengah-tengah rapat yang berlangsung, Azam meminta Brian menggantikannya dan ia langsung meluncur ke rumah sakit tempat Nara berada. Mobil Azam melaju kencang, bagaikan angin berhembus di jalanan. Hanya dalam hitungan menit, ia tiba di depan rumah sakit. Azam melempar kunci mobilnya pada satpam agar diparkirkan dengan baik, sementara ia bergegas berlari masuk mencari tahu keberadaan istrinya. Saat berlari memasuki rumah sakit, Azam bertemu dengan Dena yang kebetulan melihatnya. Pak Azam, Dokter Nara ada di ruangan 305. Kata Dena sambil menunjukkan arah tangga dan lift. Azam mengangguk dan terus berlari menuju lift. Hatinya tidak tenang, rasa cemas dan khawatir menyelimuti pikirannya. Begitu lift terbuka, Azam langsung menekan tombol lantai 3, dan ketika pintu lift terbuka, ia berlari menuju ruangan ke-305. Di depan pintu ruangan, Azam menghela napas sejenak sebelum mengetuk pelan dan membuka pintu. Di sana, Nara terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit dengan selang infus menancap di tangannya. Wajahnya pucat dan bibirnya kering, namun matanya masih terbuka. Azam mendekati Nara, duduk di samping tempat tidurnya, dan menggenggam tangannya dengan lembut. Queen, sayang, aku di sini. Bisik Azam. Nara tersenyum lemah dan menggenggam tangan Azam erat. Kenapa kamu buru-buru? Aku baik-baik saja. Balas Nara lirih. Saat itulah Azam mengetahui betapa besarnya cinta dan kepedulian yang ia miliki untuk Nara. Tak peduli apa yang terjadi, Azam akan selalu ada untuk mendukung dan menjaga istrinya. Sayang, kamu kenapa? Dokter bilang apa? Tanya Azam dengan wajah panik, khawatir. Nara tersenyum lembut, mencoba menenangkan suaminya. Ia meraih tangan Azam dan meletakkan telapak tangannya ke atas perut rampingnya. Tenang saja, sayang. Ucapnya. Azam masih belum mengerti maksud istrinya itu.
Ia menatap Nara dengan bingung sambil merasakan perutnya. Apa terjadi sesuatu dengan perutmu? Tanyanya dengan nada khawatir. Nara mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca namun senyuman masih terukir di wajahnya. Azam melebarkan matanya, takut mendengar kabar buruk yang mungkin akan disampaikan istrinya. Ada apa, sayang? Tanyanya dengan suara gemetar. Ara mengulas senyum lagi melihat wajah Azam yang cemas. Ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam sini, milik kita berdua. Ucap Nara dengan senyum bahagia, mencoba menenangkan suaminya. Azam terdiam sejenak, mencerna informasi yang baru saja didengarnya. Kemudian, wajahnya berubah cerah, senyum lebar terpancar di wajahnya. Benarkah, sayang? Kita akan punya anak? Tanyanya dengan penuh harap. Nara mengangguk, senyumnya semakin lebar. Iya, sayang. Dokter bilang aku sudah hamil sekitar 5 minggu. Kita akan menjadi orang tua. Jawabnya sambil memeluk Azam erat. Keduanya merasakan kebahagiaan yang tak terkira, berpelukan erat sambil membayangkan masa depan mereka bersama buah hati yang sedang tumbuh di dalam rahim Nara. Aku akan menjadi ayah. Tanya Azam dengan ekspresi tak percaya, memastikan lagi kebenaran ucapan istrinya. Nara mengangguk lemah, masih berbaring di ranjang dengan wajah pucat, meskipun rasa pusing yang sempat dirasakannya mulai menghilang. Kamu akan jadi seorang ayah. Ulang Nara, menatap Azam dengan mata berkaca-kaca. Azam tersenyum, lalu mengulurkan tangan untuk mengusap perut istrinya yang masih rata, belum menunjukkan adanya perubahan. Hai, sayang-sayangnya Didi, kalian baik-baik saja di dalam perut Mami, ya? Jangan nakal, supaya Mami tidak sakit lagi. Bisik Azam lembut. Nara tersenyum haru, menatap suaminya yang begitu antusias dan penuh kasih sayang. Kalian, aku tidak bilang mereka kembar. Lo sayang. Ucapnya, merasa aneh dengan perkataan suaminya. Azam menatap istrinya dengan penuh cinta, lalu mencium kening Nara dengan lembut. Aku yakin ada dua di sini, karena aku dulu lahir kembar, aku harap pada kesempatan ini, aku juga memiliki anak kembar. Ucapnya, penuh harap sambil memegang tangan Nara erat. Nara sudah mendengar cerita itu, di mana saudara perempuan kembaran Azam meninggal sewaktu lahir. Nara memanjatkan doa pada Sang Pencipta dan Maha Pemberi agar apa yang suaminya inginkan dapat terwujud. Gio berdiri di depan rumah minimalis 2 lantai yang berwarna putih bersih, dengan pagar besi yang tinggi mengelilingi halaman. Dia baru saja tiba di lokasi yang Hansa berikan padanya. Meskipun rumah ini jauh dari kemewahan rumah Hansa, namun rumah ini cukup mewah di lingkungan perumahan elit ini. Gio mengerutkan kening, lalu membuka pagar dan masuk ke halaman rumah tersebut. Ketika ia berjalan mendekat, sayup-sayup terdengar suara tawa menggema dalam rumah. Tawa itu terdengar begitu ceria, membuat hati Gio penasaran dan ingin segera mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam rumah tersebut. Dengan langkah hati-hati, Gio mendekati pintu rumah dan mencoba untuk mengintip ke dalam melalui pintu yang terbuka. Di dalam, ia melihat sekelompok orang sedang tertawa dan bercanda, tampaknya sedang menikmati sebuah pesta kecil. Di tengah mereka, ada Hansa dan Yaya, adik perempuannya yang sedang berbincang dengan bahagia, sepertinya tidak menyadari kehadiran Gio di luar sana. Pintu ia buka lebar, sehingga menarik perhatian dua gadis yang tengah asik berbincang itu. Mata Yaya bersinar terang ketika melihat kedatangan sang kakak. Abang. Ia melambaikan tangan, meminta Gio mendekat. Gio tersenyum tipis, ia berjalan perlahan, mendekat dengan mata menatap lekat ke arah gadis cantik di sebelah sang adik, yang terus memberikan senyuman hangat padanya. Pintu itu terbuka lebar, mengejutkan kedua gadis yang tengah asik berbincang di dalam ruangan. Mata Yaya langsung bersinar terang begitu melihat kedatangan sang kakak. Gio. Yaya bersemangat menyapa Gio sambil melambaikan tangan kecilnya. Abang. Serunya ceria, meminta Gio mendekat. Gio tersenyum tipis, menunjukkan kedewasaannya. Dengan langkah lembut dan mantap, ia mendekati kedua gadis tersebut. Matanya terus menatap lekat ke arah gadis cantik di sebelah Yaya, yang juga memberikan senyuman hangat padanya. Sesampainya di depan Hansa dan Yaya, Gio lalu bertanya dengan nada penuh kekhawatiran. Yang mulia Ustazah, apa yang terjadi? Kenapa Yaya ada di sini? Hansa, gadis cantik yang duduk di sebelah Yaya, menjawab dengan nada jengkel. Sampai kapan kamu akan terus memanggilku begitu? Gio tersenyum dengan paksa, dia asih belum mengerti dengan apa yang terjadi. Kemudian, ia menoleh ke arah adiknya yang menarik tangannya, mata gadis berusia 12 tahun itu berbinar cerah. Abang, lihat! Yaya menunjuk tempat yang ia keduduki. Kelopak mata Gio bergetar saat melihat adiknya, Yaya, duduk di kursi roda. Seakan tak percaya. Ia menoleh pada Hansa yang duduk di depannya. Apakah gadis itu yang memberikannya? Yaya, adik Gio, bukanlah seorang yang terlahir cacat. Namun, sebuah kecelakaan saat ia masih bayi membuat kedua kakinya terluka parah. Ia pernah jatuh dari tempat tidur dan mengalami cedera serius pada kedua kakinya. Karena keluarga mereka tidak memiliki biaya untuk pengobatan yang tepat, Yaya harus hidup dengan keterbatasan itu hingga kini. Bang, KSY yang bawakan kursi roda ini. Aku bisa pergi kemana-mana sendiri mulai sekarang. Ucap Yaya dengan antusias, wajahnya berseri-seri. Gio terharu melihat adiknya yang begitu bahagia. Ia menatap Hansa dengan mata memerah, lalu berjongkok di hadapan gadis cantik yang selalu menjadi perhatiannya itu. Aku merasa malu atas ketidakmampuanku, tetapi, terima kasih, Yang Mulia Ustazah. Kamu telah memberikan kebahagiaan yang luar biasa untuk adikku. Kata Gio dengan suara bergetar. Hansa tersenyum lembut, menepuk pundak Gio sedikit keras karena kesal. Tidak perlu berterima kasih. Aku senang bisa membantu Yaya merasakan kebebasan bergerak.
Jawabnya dengan tulus. Saat itu, suasana di ruangan tersebut begitu hangat dan menyentuh. Sebuah kebahagiaan sederhana yang membawa perubahan besar bagi Yaya dan keluarganya. Gio merasa sangat bersyukur, dan dalam hatinya, ia berjanji akan selalu berusaha membahagiakan adik tercinta satu-satunya tersebut. Ini rumah siapa? Kenapa kamu membawa Yaya ke sini, lalu ayah sama ibu di mana? Tanya Gio, ia berkata sambil memegang ujung lengan baju Hanza. Ini rumah, ayah sama ibu, bukan aku yang membawa mereka ke sini, tapi sopir Dedi yang jemput ke rumah lama kalian, dan sekarang, mereka ada di dapur sedang memasak makan malam. Hanza berbicara dengan tenang, namun tegas. Gio yang masih berjongkok di depannya tampak terkejut dengan jawaban Hanza tersebut. Wajahnya berubah pucat, matanya terbelalak tak percaya, dan bibirnya bergetar seolah hendak menahan tangis. Hanza menatap Gio dengan simpati, namun tetap tidak bergeming dari tempat duduknya. Berdiri dulu, ujar Hanza, mencoba mengalihkan perhatian Gio dari kesedihan yang mulai menguasainya. Namun, Gio tetap saja berjongkok, menatap Hanza dengan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Boleh peluk? Tanya Gio dengan suara lirih, seakan memohon izin untuk merasakan kehangatan dari Hanza, namun jawaban Hanza tidak terlalu mengejutkan baginya. Tidak. Jawab Hanza dengan nada tegas dan tanpa ragu. Gio tersenyum lebar, sudah ia duga, dia hanya mencoba peruntungan meski mustahil. Peluk, Yaya dulu. Ucap Hanza, lalu membuang muka ke arah lain. Gio mengulung bibir, menahan senyuman melihat pipi Hanza yang merona. Kemudian ia berkata, untuk bisa memelukmu, masih cukup lama bisa kita wujudkan. Kamu masih bocil, sedangkan aku memang sekarang sudah masuk tahap pendewasaan. Ucapnya sambil menepuk lembut kepala Hanza. Dahi Hanza berkerut, tampak kesal dengan perkataan Gio. Kita cuma beda 2 tahun. Umur bisa apa? Yang tua pun kadang belum menjadi dewasa. Aku kalau nggak sakit juga harusnya sudah SMA. Tahu? Hanza mencoba menyembunyikan rasa sedihnya dengan mengeluarkan perasaan kesalnya pada Gio. Gio tertawa pelan, lalu merangkul bahu adiknya. Tenang saja, Yang Mulia. Aku akan mendatangimu kelak dalam versi terbaikku, pada saat itu tiba, berjanjilah, kamu tidak akan menolakku, oke? Kata Gio sambil mendekati Yaya dan memeluk adiknya itu dengan erat. Hanza mengangguk, lalu tersenyum lemah. Aku juga akan menyiapkan versi terbaikku, hingga kamu merasa baik dulu, maupun di masa depan, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ucapnya Hanza dengan nada bangga. Gio melepaskan pelukan hangatnya dari adiknya, lalu menoleh perlahan untuk menatap gadis cantik di sampingnya. Gadis itu telah ia tandai sebagai masa depannya, ia ingin menjaga dan melindunginya seumur hidupnya. Aku tidak pernah ingin menang darimu, bahkan jika aku bisa sekalipun. Ucap Gio dengan lembut dan penuh perasaan. Aku hanya ingin menjadi seekor kucing yang patuh saat bersama denganmu. Hanza menatap Gio dengan mata yang menyipit, mencoba mencerna kata-kata penuh perasaan yang baru saja diucapkan oleh pemuda itu. Ia ingat, dulu Gio tidak semanis ini dalam berbicara. Tapi kenapa sekarang dia begitu sangat pandai membuat jantung Hanza berdebar-debar? Untung saja dia adalah gadis yang kuat iman, kalau tidak, entah bagaimana jadinya. Gadis itu mencoba menenangkan diri, merasa gugup dan bingung dengan situasi ini. Namun di balik kegugupannya, Hanza tak dapat menahan senyum yang merekah di bibirnya. Gio telah sukses membuat hatinya luluh, dan meskipun ia belum bisa mengakui perasaannya, Hanza tahu bahwa cinta itu telah tumbuh di hatinya. Bab ke-188. Malam itu, suasana makan malam di rumah keluarga Gio begitu hangat dan penuh keceriaan. Hanza duduk di samping Gio, merasa diterima oleh keluarga ini. Suasana kebahagiaan semakin terasa dengan kehadiran Yaya, adik Gio. Yaya sangat menyukai Hanza dan terus bercerita padanya sepanjang makan malam. Ketika tiba saatnya untuk pamit, Yaya menunjukkan rasa sedihnya dengan berlinang air mata. Kak Esy, jangan pergi dulu. Aku belum puas main sama kakak. Ucap Yaya sambil menahan tangis. Kapan-kapan, kakak main ke sini lagi, ya? Atau nanti, kamu bisa datang ke rumah kakak. Hanza mencoba membujuk Yaya dengan senyum manisnya. Meskipun Yaya sudah berusia 12 tahun, tetapi dia masih bersikap seperti anak-anak yang manja. Gio yang melihat kejadian tersebut, tersenyum dan mendorong lembut kursi roda yang ditempati Yaya agar lebih dekat dengan Hanza. Yaya, jangan sedih. Kak Esy pasti akan datang lagi kok. Kami bisa main lagi nanti, iya kan, saya? Ucap Gio sambil mengelus kepala adiknya. Yaya mengangguk sembari mencubit perut Gio dan menghentikan omong kosong laki-laki itu dengan wajah sedih. Ia kemudian memeluk Hanza erat sebelum melepas kepergian gadis itu. Sampai jumpa lagi, Kak Esy. Ucap Yaya dengan suara lirih. Hanza tersenyum dan memeluk Yaya kembali, merasa beruntung telah diterima oleh keluarga Gio dengan tangan terbuka. Malam itu, Hanza pulang dengan hati yang hangat, membawa kenangan indah bersama Gio dan keluarganya. Setibanya di rumah, Hanza disambut oleh keramaian yang tak biasa. Pemandangan ini seketika membuat jantungnya berdebar kencang, mengingatkannya pada saat neneknya meninggal. Rasa cemas dan takut akan kehilangan orang yang dicintai kembali muncul dalam benaknya. Dengan langkah terburu-buru, Hanza segera memasuki rumah, berharap tidak ada hal buruk yang terjadi pada keluarganya. Ketika ia membuka pintu, alih-alih suara tangisan, yang terdengar justru suara tawa dan candaan. Hanza merasa bingung, apakah ini hanya perasaannya saja atau memang ada sesuatu yang salah? Ia mempercepat langkahnya, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum. Ucap Hanza dengan suara bergetar, saat melihat keluarganya dalam keadaan utuh dan baik-baik saja.
Lega dan bersyukur, Hanza menghela nafas panjang. Waalaikumsalam, sayang. Sini, nak. Masuk, ada kabar baik dari Mbak dan Masmu. Ujar Aisyah dengan senyum hangat, menenangkan hati Hanza yang sempat dilanda kecemasan. Hanza segera bergabung dengan keluarganya, masih penasaran dengan keramaian yang terjadi di rumahnya. Rupanya, keluarganya tengah merayakan kehamilan anak pertama Azam sekaligus cucu pertama di keluarga mereka. Suasana ceria dan canda tawa pun kembali tercipta, membuat Hanza tersenyum lega dan bergabung dalam kebahagiaan keluarganya. Umi, Mas Azam kan kembar. Nanti apakah anaknya akan kembar juga? Pasti lucu kalau memang beneran. Tanya Hanza dengan mata berbinar, membayangkan betapa serunya jika kelak anak Mas Azam juga kembar. Bisa jadi, kita lihat saja nanti. Jawab Aisyah dengan nada lembut dan penuh harap. Hanza mengangguk, kemudian ia mengedarkan pandangan, namun tidak melihat keberadaan dadinya. Hanza seketika bertanya, Dedi kemana? Dedi di ruang kerjanya. Jawab Aisyah sambil menatap ponsel yang menyala bersama Dinda dan Nia. Kening Hanza berkerut, ia merasa heran mengapa di saat yang lain berkumpul, Dedi justru memilih untuk bekerja. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bersama keluarganya. Hanza beranjak dari samping Hara dan berjalan menuju ruang kerja dadinya. Di hadapan pintu ruang kerja, Hanza menghela napas sejenak sebelum mengetuknya pelan. Dedi, boleh Esi masuk? Tanyanya dengan suara lirih. Masuk saja, sayang. Jawab Rafael dari balik pintu. Hanza pun membuka pintu dan melihat dadinya yang sedang asyik bekerja di depan laptop. Wajahnya tampak serius dan fokus, membuat Hanza ragu untuk mengganggunya. Dedi, kenapa tidak bergabung dengan kita di ruang keluarga? Tanya Hanza dengan nada kecewa. Rafael tersenyum lelah, lalu menepuk pahanya agar Hanza duduk di pangkuannya. Maaf ya, nak. Dedi ada pekerjaan yang harus selesai hari ini. Tapi, setelah ini Dedi janji akan luangkan waktu lebih banyak untuk keluarga, terutama untuk kamu. Ujarnya sambil mencubit pipi Hanza dengan lembut. Hanza tersenyum, merasa lega mendengar ucapan dadinya. Ia pun duduk di pangkuan Rafael, menemani sang ayah menyelesaikan pekerjaannya, seraya menantikan waktu kebersamaan yang dijanjikan. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Hanza dan Gio telah lulus sekolah dan saat ini tengah sibuk mengurus pendaftaran untuk melanjutkan ke SMA. Hanza sebenarnya sangat ingin melanjutkan pendidikannya di luar negeri, namun Rafael, sang ayah, tidak mengizinkannya. Rafael tidak bisa membayangkan harus berpisah dengan putri kesayangannya itu. Ia memperbolehkan Hanza melanjutkan sekolah dimanapun, asalkan masih di dalam negeri. Sayang, Dedi tidak mengizinkan kamu sekolah ke luar negeri bukan karena tidak sayang. Justru karena terlalu sayang, Dedi merasa takut berpisah dengan kamu. Jangan ngambek lagi, ya. Ujar Rafael dengan lembut sambil mengelus kepala Hanza. Hanza mencoba menahan kekecewaannya. Ia memahami bahwa alasan dadinya adalah karena terlalu sayang kepadanya. Namun, di balik itu, hatinya tetap saja merasa kecewa karena ia sudah lama bermimpi untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Azam yang melihat adiknya sedih mencoba menghiburnya. Cia, jangan sedih, ya. Kamu akan menemukan sekolah terbaik di sini. Lagi pula, kamu masih bisa kuliah di luar negeri nanti, kan? Mendengar perkataan Azam, Hanza tersenyum tipis. Terima kasih, Mas. Aku akan mengalah kali ini. Tetapi nanti saat masuk kuliah, Dedi tidak boleh melarangku. Rafael dan Aisyah ikut tersenyum melihat anak-anak mereka yang saling mendukung. Meskipun ada kekecewaan yang dirasakan Hanza, mereka tahu bahwa keluarga ini akan terus bersama dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai situasi. Apa? Hanza dikejutkan oleh berita yang baru saja ia dengar dari Gio. Di saat dirinya tidak diizinkan sekolah ke luar negeri, dadinya malah sengaja membiayai Gio sekolah di sana. Hatinya mencilos, merasa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya sendiri. 3 tahun itu bukan sebentar, loh? Ujar Hanza dengan sedikit kesal. Ia tidak rela harus berpisah dari Gio, padahal sebelumnya, saat ia mengajukan sekolah di luar, ia tak ingat akan Gio. Gio tersenyum, mencoba menenangkan Hanza. Ia menepuk lembut kepala Hanza dan menatap mata coklatnya yang berkaca-kaca. Kamu tenang saja, di hari libur, aku pasti akan kembali. Janjinya, lalu melanjutkan. 2 hari lagi aku berangkat, kamu jaga diri, dan jaga hati baik-baik, ingat aku akan kembali menjadi sosok yang lebih baik untuk semua orang, terutama kamu. Hanza merasakan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa bangga dan senang karena Gio akan melanjutkan pendidikannya di luar negeri, namun di sisi lain, kehilangan sosok orang terdekatnya selama beberapa bulan ini membuat hatinya terasa hampa dan pilu. Gio menyandarkan kepalanya di bahu Hanza, berusaha menyampaikan semangat dan kehangatan hubungan mereka yang tak akan pudar meski terpisah ribuan mil. Dalam diam, Hanza berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan tetap setia menunggu kepulangan Gio dan menjaga hati serta kedekatan mereka hingga akhir waktu. Gio masuk ke ruang kerja Rafael setelah mengobrol dengan Hanza. Di sana, ia melihat Azam dan Roy tengah duduk di sofa sambil menyesap kopi. Suasana ruangan terasa tenang, membuat detak jantung Gio sedikit berdebar. Di mana dia? Tanya Rafael dengan ekspresi serius, menatap Gio tajam. Sudah tidur, Om. Jawab Gio dengan suara pelan. Meski Rafael meminta Gio memanggilnya Dedi sebagaimana Hanza dan Azam, namun Gio merasa canggung. Baginya, Rafael adalah sosok yang sangat dihormatinya dan rasanya belum pantas untuk memanggilnya lebih akrab mengingat statusnya saat ini. Rafael mengangguk pelan. Kamu akan berangkat 2 hari lagi, Roy akan ikut menjaga kamu di sana. Ujarnya sambil menatap Roy yang sedang menyeruput kopinya.
Roy menatap sekilas ke arah Gio, memberikan semacam jaminan bahwa ia akan menjaga Gio dengan baik. Gio menunduk, merasa bersyukur dan gugup sekaligus. Dalam hati, ia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Rafael. Di sisi lain, ia merasa cemas menghadapi tantangan yang akan dihadapinya bersama Roy, karena selain bersekolah, ia memiliki tantangan besar yang harus ia selesaikan selama 3 tahun di luar negeri. Namun, tekadnya untuk membuktikan diri lebih besar daripada rasa takutnya, dan ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi di masa depan. Rafael duduk dengan tubuh tegak, menatap Gio dengan ekspresi serius. Semua kebutuhanmu sudah disiapkan di sana, katanya sambil melemparkan sebuah kartu nama pada Gio. Gio menangkap kartu itu dan melihatnya dengan seksama. Nama dan nomor telepon tertulis di sana dengan huruf kecil rapi. Simpan kartu nama itu, jika suatu hari kamu dalam kesulitan, hubungi nomor yang ada di sana. Ingat, hanya di saat kamu tidak mampu baru boleh menghubunginya. Peringat Rafael pada Gio. Baik, Om. Gio mengangguk, menyimpan kartu tersebut di dompetnya dengan hati-hati. Sekarang kamu pulanglah, habiskan waktu 2 hari ini bersama keluargamu sebelum berangkat. Rafael menepuk bahu Gio, memberi semangat. Setelah Gio pergi, tinggal Roy dan Azam di sana. Keduanya duduk di sofa ruang kerja Rafael, saling pandang dengan tatapan cemas. Dad, apa semuanya akan baik-baik saja? Misi yang akan dijalani Gio, maksudku itu sedikit berbahaya. Tanya Azam, mengerutkan dahinya. Rafael menghela napas, menatap jauh ke arah lampu yang menyala. Kita hanya bisa berharap, Azam. Gio telah diberi persiapan yang terbaik, dan kita tahu dia mampu menjalani misi ini. Azam mengangguk, merasakan beratnya tanggung jawab yang ada di pundak calon adik iparnya itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mendukung Gio, apapun yang terjadi. Mereka bertiga lalu bercengkerama tentang rencana masa depan dan bagaimana mereka akan menjaga keluarga mereka. Meski cemas, namun ada keyakinan kuat dalam hati mereka bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Bab ke-189. Hansa berdiri tegap di depan pintu, koper hitam berisi baju-baju yang akan Gio bawa untuk pergi ke luar negeri bertengger di tangannya. Matanya berair dan berkaca-kaca, seolah mencoba menahan rasa sedih yang begitu mendalam. Sesekali, ia menelan ludah dengan perasaan yang bercampur aduk. Di hadapannya, Gio berdiri dengan tatapan yang hangat. Ia menatap Hansa yang tak berdaya, melihat gadis itu seolah ingin melepaskan beban yang selama ini menghimpit hatinya. Gadis itu telah menahan dirinya selama hampir 2 jam. Bahkan Rafael harus membelikan ulang tiket pesawat untuknya. Mau peluk? Tawar Gio sambil membentangkan kedua tangannya lebar-lebar, bersiap untuk merasakan kehangatan Hansa agar lebih tenang. Namun, Hansa menggeleng perlahan, menolak tawaran Gio yang penuh kasih sayang itu. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh dari pelupuk matanya, menggambarkan betapa sedihnya hati Hansa saat itu. Gio menunduk, memejamkan matanya karena tidak tahu apalagi yang bisa ia lakukan untuk meredakan kesedihan gadis yang telah berhasil merebut hatinya itu. Kedua-duanya terdiam dalam kesedihan, saling menatap dengan rasa yang tak terucapkan. Gio berbalik perlahan, mengepakkan sayapnya untuk memulai kehidupan baru yang akan segera ia jalani, sementara Hansa menyaksikan kepergian laki-laki itu dengan hati yang pilu. Aisyah melihat putrinya, terduduk di sofa dengan raut wajah yang muram. Tangis Hansa pecah, dan air matanya mengalir deras. Aisyah segera mendekat, lalu memeluk Hansa dengan erat. Ia merasa hatinya teriris melihat kesedihan yang mendalam di mata putrinya. Sayang, Gio pergi belajar, bukannya pergi perang, kenapa kamu sedih begini? Bisik Aisyah lembut di telinga Hansa, mencoba memberikan dukungan. Umi dapat melihat langkah Gio memberat saat melihat kamu menangis. Ini demi masa depannya, jangan khawatir, dadimu pasti akan menjaganya dengan baik. Hansa memeluk Aisyah dengan erat. Ia menangis dalam diam, bukannya ia tak mengerti. Hanya saja, dia baru merasakan kedekatan dengan Gio beberapa bulan terakhir ini. Tidak ada yang tahu betapa kuat ikatan mereka berdua. Bagi Hansa, Gio bukan hanya sekedar teman dekat, tapi juga teman curhat dan pelindung. Sambil mengusap punggung Hansa, Aisyah menenangkan putrinya dengan kata-kata yang lembut. Ayo, sayang, hapus air matamu. Gio akan bahagia melihat kamu tetap tegar dan mendukung keputusannya. Perlahan, Hansa menenangkan dirinya. Ia mengangkat wajahnya dari pelukan Aisyah dan menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Terima kasih, Umi. Aisyah tersenyum haru, lalu mencium kening putrinya dengan penuh kasih sayang. Ini baru anak Umi yang kuat. Semoga Gio selalu dilindungi dan diberkahi oleh Tuhan. Saat ia kembali nanti menjadi orang yang sukses. Di bandara yang ramai, Rafael dan Raki mengantar kepergian Gio bersama Roy. Udara pagi yang dingin seolah menyelimuti perasaan yang tercampur aduk dalam hati Gio. Sebelum memasuki area keberangkatan, Gio mendekati Rafael dan memeluknya dengan erat, mencoba menahan segala emosi yang kembali muncul. Om, aku titip kedua orang tua dan adikku. Ucap Gio dengan suara berat, berusaha menyembunyikan getir dalam hatinya. Rafael mengangguk, lalu menatap Gio tajam seolah menunggu apa lagi yang hendak ia katakan. Namun Gio hanya diam, menundukkan wajahnya sambil mengepalkan tangannya. Rafael menarik nafas, dan berkata, hanya itu. Dalam keraguan-raguan, Gio akhirnya membuka suaranya. Om, selama aku pergi, posisi menjadi menantu Om aku harap hanya ada untukku. Ujarnya pelan namun penuh harap. Alis Rafael terangkat, kedua tangannya berada dalam saku. Aku hanya bisa berjanji untuk menjaganya. Tapi mengenai pendamping hidup, itu bukan hakku untuk memutuskan. Kamu harus tahu itu. Berusahalah meyakinkannya untuk bersabar menunggumu, dan buktikan kelayakanmu.
karena aku tidak akan menerima lelaki yang tak mampu melindungi putriku. Gio menatap Rafael dengan mata tegas. Ia mengerti betul maksud Rafael, namun harapan untuk tetap menjadi calon menantu Rafael begitu kuat dalam hatinya. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Om. Ucapnya seraya menahan emosi yang bergejolak dalam dadanya. Rafael menepuk pundak Gio, memberikan semangat terakhir sebelum Gio meninggalkan mereka. Jaga diri di sana, jangan lupa kabari kami. Pesan Rafael. Gio tersenyum tipis, mengangguk, lalu berbalik menuju pintu keberangkatan, bersama Roy yang sudah menunggu. Seiring langkahnya menjauh, hati Gio kembali teriris. Tak tahu apa yang menunggu di masa depan, namun satu yang pasti, ia tak ingin kehilangan posisi sebagai calon menantu Rafael. Rafael mengangkat teleponnya, lalu berkata dengan suara tajam. Dia sudah berangkat, tingkatkan penjagaannya, berhasil atau tidaknya misi itu, keselamatannya yang paling utama, aku tidak akan tinggal diam bahkan sehelai rambutnya yang hilang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik perlahan, diikuti oleh Raki di belakangnya. Gio duduk di kursi pesawat, menatap potret seorang gadis cantik berkerudung hitam yang tengah tersenyum lebar. Raut wajahnya begitu bahagia, seolah menggambarkan keceriaan yang tak pernah padam. Setelah mengagumi potret itu sejenak, Gio memutar sebuah video yang menampilkan gadis yang sama. Kali ini sedang asyik belajar dengan wajah serius namun tetap menawan. Senyuman tipis terbit dari bibir Gio. Tatapannya sangat lembut dan penuh cinta, seolah terhipnotis oleh keindahan gadis dalam potret dan video tersebut. Menghela nafas berat, Gio akhirnya menyimpan benda pipi itu kembali ke dalam saku jaketnya, lalu menatap keluar jendela, melihat awan-awan yang berarak di langit biru. Tuan muda, panggil Roy, yang kini menjadi pengawal sekaligus asisten pribadinya, yang duduk di sebelahnya. Gio menoleh dan melihat layar yang Roy sodorkan. Di layar itu tampak potret seorang remaja seusianya yang berwajah tampan namun berkerut, seolah sedang berpikir keras tentang sesuatu. Tuan muda, apakah Anda kenal dengan laki-laki ini? Tanya Roy dengan nada penasaran. Gio mengamati potret itu sejenak, kemudian menggelang pelan. Tidak, aku tidak mengenalnya. Mengapa abang menanyakan hal itu? Jawab Gio dengan nada yang masih terdengar lembut dan penuh keramahan. Roy tersenyum miring, lalu menjawab. Saya hanya penasaran, Tuan muda. Saya melihat Anda begitu terpesona oleh nona muda, jadi saya ingin tahu apakah Anda juga mengenal laki-laki ini. Mungkin saja mereka berdua memiliki hubungan, bukan? Gio tersenyum tipis, lalu kembali menatap keluar jendela. Tidak masalah, Bang Roy. Yang penting, hatiku sudah terpaut pada nona mudamu. Siapapun laki-laki dalam potret itu, dia tidak akan mengubah apapun antara aku dan Hanza. Dengan perasaan cinta yang mendalam, Gio melanjutkan perjalanan pesawatnya sambil terus mengenang wajah gadis cantik berkerudung hitam yang telah mencuri hatinya. Hari-hari berlalu begitu saja. Hanza kini telah mulai bersekolah di SMA unggul bertaraf internasional. Meskipun dia sulit bergaul, kecerdasannya membuat beberapa orang tertarik untuk mendekatinya. Penampilannya yang sederhana dan berbeda dari teman-temannya tidak membuat Hanza kehilangan kepercayaan diri. Malah, dengan wajah manisnya yang membuat orang betah memandang, Hanza menjadi pusat perhatian di kelas. Suatu hari, seorang gadis remaja berambut pirang dengan senyum ramah menghampiri Hanza. Aku Jessie, boleh duduk di sini? Tanyanya sambil menunjuk kursi kosong di sebelah Hanza. Hanza mengangguk, tersenyum ramah sambil menyapanya. Tentu saja, silakan duduk. Jessie tersenyum lebar dan duduk di samping Hanza. Aku melihat kamu selalu duduk sendiri di sini, jadi aku pikir mungkin kamu butuh teman. Hanza tersipu. Terima kasih, Jessie. Aku memang agak susah bergaul. Jadi aku senang kamu mau duduk di sini bersamaku. Sejak saat itu, Hanza dan Jessie menjadi teman akrab. Mereka saling membantu dalam pelajaran dan menghabiskan waktu bersama di luar sekolah. Hanza merasa beruntung memiliki teman seperti Jessie, yang selalu ada di sisinya dan membuat hari-harinya di sekolah menjadi lebih berwarna. Hanza dan Jessie duduk di taman, menikmati angin sepoi-sepoi yang berhembus mengelilingi mereka. Matahari mulai turun, memberikan suasana yang tenang dan menyejukkan. Hanza merasa lelah, beberapa hari ini dia selalu mencoba menghubungi Gio, namun laki-laki itu tampak begitu sibuk dan sulit dihubungi. Mereka biasanya rutin berbicara baik melalui telepon maupun video call, tetapi beberapa hari ini kebiasaan itu terhenti. Cah, kamu tahu anak sebelah yang suka datang ke kelas kita? Itu loh yang cowok pakai anting. Ucap Jessie, mencoba mengalihkan perhatian Hanza dari kekhawatirannya tentang Gio. Hanza menggelang pelan. Tidak tahu, siapa? Namanya, Riga, tapi bukan itu yang menarik. Jessie tersenyum misterius. Yang penting dia datang ke kelas kita untuk melihatmu, Cah. Hanza mengerutkan kening. Apa? Kenapa dia melihatku? Jessie tertawa kecil. Sepertinya dia tertarik sama kamu. Cah, aku lihat dia selalu mencuri pandang ke arahmu saat dia datang ke kelas kita. Mendengar hal itu, Hanza merasa sedikit tidak nyaman. Dia belum pernah berbicara dengan Riga, namun mendengar bahwa cowok itu tertarik padanya membuat hatinya terasa aneh. Jessie terus-menerus menghasut Hanza agar mau berkenalan dengan Riga, dengan semangat ia berkata, aku yakin, kalian akan menjadi pasangan yang paling serasi, Cah. Namun Hanza menolak dengan halus. Maaf, Jess. Tetapi aku tidak bisa. Ujarnya dengan wajah yang tetap tenang. Kenapa? Kamu pasti tidak tahu, kan? Kalau dia itu murid baru yang sedang populer di antara banyaknya murid laki-laki, dia itu tampan dan juga anak orang kaya. Jessie bersemangat menjelaskan, seakan ingin meyakinkan Hanza. Pokoknya, kalau kamu berteman dengannya, aku yakin,
Satu sekolah akan ngip kalian berdua, perpaduan antara cowok bad boy dengan gadis alim. Oh, itu luar biasa. Lanjutnya, dengan mata yang bersinar-sinar. Mendengar itu, Hanza Jati teringat Gio. Seorang laki-laki yang kini mengisi hatinya, namun telah menghilang beberapa waktu ini. Wajahnya yang cantik berubah muram, hatinya merasa sesak mendengar pujian Jesse tentang Riga. Hanza tahu, ia tidak bisa menggantikan sosok Gio dalam hatinya. Ia tidak ingin terjebak dalam perasaan yang sama, terutama dengan seseorang yang baru dikenalnya. Hanza tersenyum lemah. Terima kasih atas dukunganmu, Jesse. Tapi, maafkan aku tidak bisa berkenalan dengan Riga. Ujarnya dengan lembut, berusaha menutupi perasaan sedihnya. Jesse tampak kecewa, namun akhirnya menghela napas, menghargai keputusan sahabatnya itu. Mereka berdua kemudian melanjutkan hari mereka, masing-masing dengan pikiran dan perasaan yang berbeda. Hanza berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia sudah mengambil keputusan yang tepat, meski di dalam hati, tetap saja ada keraguan yang tersimpan rapat. Bab ke-190. Di tengah gang sempit yang hanya disinari oleh cahaya remang-remang lampu jalan, berdiri seorang pemuda dengan postur tubuh yang tegap, berwajah tampan yang ternodai oleh percikan darah. Dua pisau tajam terjulur di kedua tangannya, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di telinganya, terpasang sebuah alat komunikasi berwarna putih yang berkedip-kedip. Dari alat tersebut, terdengar suara yang tegas dan tergesa-gesa. Tuan muda, bersiaplah, dia datang. Peringatan itu seketika membuat pemuda tersebut mempertajam kewaspadaannya. Sorot mata pemuda itu tajam bak serigala yang siap menerkam mangsanya. Tangannya yang memegang pisau semakin erat, otot-ototnya tegang, dan kaki yang terapit di tanah siap melontarkan gerakan cepat. Tak lama kemudian, tampak dari kejauhan seorang laki-laki berlari ke arah pemuda itu dengan tergesa-gesa. Kegelapan malam menyembunyikan sosok tersebut, hanya bayangan hitam yang bisa terlihat mendekat semakin cepat. Pemuda itu mengatur napasnya, menyiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang kian menghampiri. Rasa takut dan gugup seketika lenyap, digantikan oleh keteguhan hati dan keberanian yang membara. Sosok yang berlari semakin dekat, dan dalam hitungan detik, pemuda tersebut melompat ke depan dengan pisau di tangan kanannya yang siap menancap ke tubuh laki-laki yang berlari itu. Gio berdiri tegak, pertarungan sengit pun terjadi. Dengan gerakan tangkas, ia menangkis setiap serangan yang mengarah padanya sambil melancarkan pukulan balasan. Suara kecipakan darah terdengar dalam kegelapan, aroma anyir mulai tersium menusuk hidung. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku dengan mudah. Teriak laki-laki itu dalam bahasa asing, suaranya parau dan penuh kemarahan. Gio menyeringai dan menjawab dengan bahasa yang sama. Aku pasti akan mengalahkan kelinci putih sepertimu dengan mudah. Ejekan Gio membuat amarah laki-laki yang tersandar di dinding itu semakin memuncak. Wajahnya memerah, matanya menyala penuh kebencian. Ia melompat maju dengan gerakan lebih cepat dari sebelumnya, mencoba menyerang Gio dengan pukulan yang lebih keras. Namun, Gio tak gentar menghadapi amarah lawannya. Ia tetap tenang, mengelak dan membalas serangan dengan gerakan yang lebih lincah. Setiap pukulan yang ia lakukan, laki-laki itu semakin terpojok dan terdesak. Akhirnya, laki-laki itu jatuh terduduk, tubuhnya lemas dan penuh luka. Dia menatap Gio dengan penuh kekalahan, tahu bahwa ia tak mungkin lagi melawan. Gio berdiri di atasnya. Tatapan dingin dan tak kenal belas kasihan. Aku sudah bilang, kan? Kelinci imut sepertimu sangat mudah untuk dijatuhkan. Air bening mengalir deras dari keran, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Tiba-tiba, sepasang tangan kekar menghentikan aliran air tersebut. Mata Gio tak berkedip saat melihat air yang tadinya bening berubah menjadi merah darah, menciptakan kontras yang mencolok dengan warna putih wastafel. Roy berjalan mendekat, tersenyum bangga sambil menepuk bahu Gio. Selamat tuan muda, hari pertama Anda sudah berhasil menjatuhkan lawan dengan mudah. Ucapnya dengan penuh semangat. Gio menatap kedua tangannya yang kini telah bersih, lalu meraih tisu untuk mengelap wajahnya yang juga terkena cipratan darah tadi. Bagaimana dengan orang itu? Tanya Gio, masih terbayang sosok lawannya yang terkapar. Kelompoknya sudah membawanya pergi. Tuan muda tidak usah khawatir, dia masih hidup. Jawab Roy menenangkan. Gio menghela napas lega, namun hatinya masih terasa berat. Ini adalah pertama kalinya dia terlibat dalam pertarungan yang berakhir begitu brutal. Wajahnya yang tampan dan tenang tampak menunjukkan rasa sesal dan tanggung jawab yang mendalam. Dia berjanji pada dirinya sendiri, akan memenangkan misi ini demi melindungi orang-orang yang ia cintai dan menjaga kehormatan keluarganya, tanpa harus menumpahkan darah lagi. Istirahatlah, ucap Gio. Ia berbalik pergi masuk ke dalam kamarnya. Roy memerhatikan penampilan Gio saat ini sangat jauh berbeda ketika ia pertama kali bertemu dulu, dan Roy lebih menyukai sosoknya yang sekarang. Ponsel Gio berdering tiba-tiba, mengagetkan tubuhnya yang sedang terbaring lelah di atas tempat tidur. Sejak ia mulai menjalani kehidupan ganda, tubuhnya merasa amat sangat lelah. Di siang hari, Gio berperan sebagai murid yang patuh, belajar dengan tekun di sekolah. Meskipun penampilan berandalannya tak mampu tertutupi, namun ketampanan dan kecerdasan otaknya membuat orang-orang di sekitarnya tak mampu menolak kehadirannya. Sedangkan di malam hari, ia harus berhasil membasmi lawan-lawannya bak seekor kucing hitam, dengan matanya yang menyala tajam dan gerakannya yang lincah. Gio meraih ponselnya dengan malas dan melihat banyaknya pesan yang masuk. Apa yang sedang ia lakukan saat ini? Gumam Gio dengan mata terpejam. Pikirannya melayang pada sang gadis pujaan yang sudah beberapa waktu tak ia hubungi. Sengaja memang, karena Gio tak ingin gadis itu tahu akan kehidupan gelap yang kini dijalaninya. Namun, di balik kelelahan yang ia rasakan,
Gio sadar bahwa perasaannya pada gadis itu terus tumbuh, dan ia berharap suatu saat nanti, ia bisa melepaskan kehidupan ganda ini dan kembali menjadi dirinya yang dulu. Seorang Gio yang hanya ingin menjalani kehidupan sebagai pelajar biasa, tanpa harus bersembunyi dalam bayang-bayang kegelapan. Sementara itu, di rumahnya Hansa tengah makan malam bersama keluarganya. Meja makan yang luas itu kini hanya terisi oleh 3 orang, karena Ara dan Brian sudah pindah rumah, begitu pula dengan Azam dan Nara. Kedua pasangan muda itu memilih untuk hidup mandiri bersama pasangan masing-masing. Aisyah awalnya ingin mereka tinggal, namun setelah dipikir-pikir, dia tidak mau menantunya merasa tertekan dan tidak mendapat kebebasan jika Teris tinggal di rumahnya. "Dad, minggu depan ada rapat di sekolah, Dedi bisa datang, kan?" Hansa bertanya sambil meraih tisu dan menyeka mulutnya setelah selesai makan malam bersama keluarganya. Rafael terdiam sesaat, lalu menatap istrinya, Aisyah, yang juga menatap ke arahnya dengan ekspresi penasaran. "Pukul berapa rapatnya, sayang?" Hansa tersenyum. "Agak siangan kok, sekitar pukul ke-10. Nggak ada undangan. Emang acara apa, Nak?" Aisyah ikut bertanya, karena penasaran. Selama ini, jika ada acara di sekolah, selalu Azam, kakaknya yang diminta datang, dan cukup anak karena sekarang anaknya meminta dadinya. Ada di kamar. Acaranya tentang pengenalan program baru di sekolah, jadi orang tua murid diminta hadir. Jelas Hansa sembari menggigit bibir bawahnya, tampak gugup sebab takut dadinya menolak. Rafael menghela napas, lalu tersenyum pada putrinya. "Baiklah, kalau begitu Dedi akan berusaha datang, ya. Tapi kamu harus ingat, Dedi mungkin tidak bisa berlama-lama di sana karena ada pekerjaan di kantor." Hansa mengangguk cepat. "Terima kasih, Dad," katanya dengan sumringah. Malam itu, setelah Hansa tidur, Aisyah dan Rafael berbicara di kamar mereka. "Abang yakin bisa datang ke rapat itu? Aku tahu betapa sibuknya pekerjaanmu," ujar Aisyah khawatir. Rafael tersenyum pada istrinya. "Aku tahu, sayang. Tapi melihat Aisyah meminta dengan begitu antusias, aku ingin mencoba untuk datang. Lagi pula, ini juga kesempatan bagiku untuk terlibat lebih dalam kegiatan sekolahnya." Aisyah menggenggam tangan suaminya. "Baiklah. Semoga semuanya berjalan lancar, ya." Mereka pun tidur sambil berpelukan, merasakan kehangatan keluarga yang selalu menjadi kekuatan mereka dalam menghadapi berbagai rintangan. Minggu pagi yang cerah, langit biru terhampar luas dengan sinar matahari yang bersinar terang memancarkan cahaya emas bagi alam. Hansa, seorang gadis muda, tampak bersemangat memakai pakaian olahraga lengkap dengan sepatu sneakers yang nyaman. Keningnya sudah berkeringat, sementara gerakannya sigap dan lincah beradu dengan 2 pengawal bayangannya yang berbadan tegap. Meskipun Hansa adalah seorang perempuan yang memiliki banyak perlindungan, baik dari orang tua, kakak, ataupun pengawalnya, ia merasa penting untuk setidaknya mempelajari gerakan dasar bela diri. Ia ingin menjadi seorang wanita tangguh yang mampu melindungi diri sendiri dan orang-orang yang ia sayangi. Dari kejauhan, Rafael, dadinya, memerhatikan anak gadisnya dengan penuh perhatian. Wajahnya datar tanpa ekspresi, namun matanya menunjukkan kebanggaan dan kekaguman atas ketangkasan dan semangat putrinya. Rafael menyadari betapa pentingnya bagi Hansa untuk menjadi seorang perempuan yang mandiri dan kuat. Si kembar pengawal Hansa melancarkan serangan demi serangan, namun Hansa mampu menghindar dan meladeni setiap gerakan mereka dengan gesit. Terlihat semakin percaya diri. Hansa tak mau gentar menghadapi tantangan yang ada di depannya. Tak terasa waktu berlalu, Hansa dan para pengawalnya terus berlatih hingga keringat mengucur deras membasahi tubuh mereka. Namun, kelelahan tak menyurutkan semangat Hansa untuk terus menjadi seorang pejuang tangguh dalam menghadapi segala rintangan hidup yang mungkin akan ia temui di masa depan. Di sudut Ren, Rafael tersenyum puas melihat perkembangan putrinya. Ia tahu bahwa Hansa akan menjadi seorang perempuan yang luar biasa, seorang pejuang yang tak akan mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. "Maafkan Dedi karena terlalu keras padamu, Nak," gumam Rafael. Tatapan dinginnya berubah sendu, menatap putri bungsu yang amat ia sayangi. "Bang!" Suara lembut Aisyah tiba-tiba menyapa telinganya, mengalihkan perhatian Rafael. Dia menoleh dan menatap istrinya yang berkaca-kaca. "Kenapa keluar?" katanya tidak enak badan. Ucap Aisyah dengan suara lirih, meraih tangan suaminya dan menggenggamnya erat, seolah tak ingin melepaskan. Rafael tersenyum tipis, mencoba menenangkan hati istrinya. "Bosan di kamar? Lihat putri kita, dia sudah tumbuh dewasa, dan mulai mengerti untuk menjaga dirinya sendiri," kata Rafael sambil menunjuk ke arah putrinya yang masih bersemangat adu kekuatan dengan pengawalnya. Wajahnya penuh kebanggaan, namun di balik itu tersembunyi rasa penyesalan yang mendalam. Aisyah mengangguk, memahami perasaan suaminya. Kita sebagai orang tua, hanya bisa mengarahkan dan mendukung apapun yang anak inginkan selagi itu baik, makanya, kita harus hidup sehat, agar nanti di hari tua bisa bermain dengan anak cucu. Ucap Aisyah, menatap suaminya penuh rasa terima kasih, karena selama ini selalu mengutamakan dirinya dan anak-anak dalam segala hal. Aisyah, sungguh merasa sangat beruntung bisa dinikahi oleh lelaki sehebat suaminya. Rafael mengangguk, berjanji pada diri sendiri untuk menjadi ayah yang lebih baik bagi putrinya. Dia ingin melihat putrinya tumbuh bahagia dan sukses, tanpa beban dan rasa takut yang selama ini mendera hatinya.